Selamat datang teman-teman semua di TikTok 360 KL Martin Seeds. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, nama gue Teguh Mayoga. Gue founder dan CCO sekarang di Jira. Basically Jira adalah brand yang gue dan partner buat di 2021. Kita startnya dari kategori yang memang kecil pada saat itu, yaitu kategori lip care. Dan memang sekarang sudah masuk ke kategori lain seperti skincare dan cosmetics. Itu mungkin penjelasan singkat terkait gue dan brand Jira. Nah, di tools ini gue mau share anything terkait TikTok marketing gitu ya, khususnya seputar KOL marketing, baik dari workflow-nya, matrix yang gue gunakan, formulanya, referensinya, caranya, basically end to end. Hopefully apa yang gue share hari ini bisa ngebantu brand dan usaha teman-teman. Nah, mungkin langsung mulai aja dari shares pertama, namanya silahkan dibaca, jadi sesuai dengan namanya, ya teman-teman tinggal baca aja sendiri gitu ya. Dan gue harap sih ini teman-teman gak ada yang di skip satupun videonya, karena memang takutnya ada beberapa part yang teman-teman kebingungan pada saat proses teman-teman menggunakan tools sheets ini gitu. Oke, di sini sheet workflow atau alur kerja. Jadi teman-teman bisa mulai dari baca dulu mungkin dari awal sampai akhir alur kerjanya seperti apa untuk aktivitas KOL marketing buat teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan aktivitas KOL marketing di platform TikTok. Jadi step pertama mungkin gue bantu sambil praktekin gitu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga kebayang, teman-teman bisa mulai dari sheet data. Jadi di sheet ini basically teman-teman bisa isi. Teman-teman misal punya usaha namanya kita sebut aja brand huru hara gitu ya teman-teman ya. Produk apa yang teman-teman jual? Misalnya kita sebut aja sepatu kulit, terus jas hujan, makanan kucing. Kalau teman-teman punya staff atau KOL spesialis untuk handle aktivitas KOL marketing di TikTok, teman-teman bisa isi di sini. Sebut misalnya namanya Jinap, terus ada Banu sama Salsa misal. Oh ya, teman-teman untuk kolom yang headernya warna hitam itu nggak perlu diapa-apain karena ini udah rumus, sedangkan teman-teman hanya perlu isi di kolom yang headernya warnanya kuning. Nah, sewaktu untuk teman-teman kepencet, teman-teman nggak perlu takut karena di sini ada notifikasi. Gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana cara teman-teman mengkategorikan suatu KOL. Nah, basically ini caranya Jira mengkategorikan KOL di platform TikTok. Nah, untuk case ini kan teman-teman jual misal sepatu kulit, jas hujan, makanan kucing. Berarti kan teman-teman misalnya butuh KOL yang memang secara persona dia biasa review atau biasa upload tentang hewan. Nah, teman-teman bisa namain aja di sini misalnya KOL hewan atau pecinta hewan. Nah, agar teman-teman, agar staff teman-teman gak kebingungan apa itu yang dimaksud sebagai pecinta hewan, teman-teman bisa mendefinisikannya. Misalnya KOL, TikTok, pria dan wanita yang aktif membahas seputar hewan. Gitu. Oke, kita sekarang balik lagi ke sheet workflow dan definisi untuk masuk ke alur kerja atau step kedua. Nah, setelah teman-teman isi tadi data usaha teman-teman, list produk teman-teman, KOL spesialis, sampai kategori KOL-nya, kita bisa langsung masuk ke step kedua yaitu mencari KOL atau mengkurasi KOL. Ya, oke. Teman-teman, ini nama sheetnya listing KOL. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, di sheet listing KOL ini adalah fungsinya untuk teman-teman mencari mana sih KOL yang sebenarnya worth it dari sisi red card untuk teman-teman ajak kerjasama menggunakan matrix yang biasanya gue gunakan yaitu CPM. Jadi di sini teman-teman cukup isi di kolom yang header warna kuning. Contoh teman-teman listing sekarang di September. Tanggal listingnya 15 September 2024. Contoh nama username-nya Teguh Mayoga, followersnya 800 itu di TikTok. Terus harga red card gue per video contoh 25.000. Terus 7 video terakhir gue punya views ini berurutan dari yang paling baru sampai paling akhir ya teman-teman, di luar dari yang video yang dipin. Contoh 700, terus ada 1000, ada 2500, 30, 50,
terus 300, terus 200. Nah, di sini dengan harga gue 25.000, indikatornya menunjukkan bahwa gue buruk untuk diajak kerjasama. Jadi either harganya itu sebenarnya lebih murah, atau seharusnya dengan harga 25.000, views yang terupload itu lebih tinggi. Jadi fungsi utama dari listing KOL seperti itu. Let's say teman-teman udah bener-bener listing cukup banyak ya teman-teman ya. Nah ini gue udah siapin spreadsheet dummy datanya. Jadi nanti teman-teman tinggal create aja SOP. SOP-nya misalnya, oh yaudah KOL yang boleh diajak kerjasama oleh brand huru hara adalah KOL yang punya CPM indikator sangat bagus atau bagus gitu. Nanti teman-teman tinggal create SOP-nya, nantinya bisa langsung masuk untuk diproses jadi KOL yang diajak kerjasama oleh brand huru hara tadi. Kita balik contoh ke spreadsheet ready to use ini. Tadi misalnya Tukma Yoga harganya sudah bagus. Oke, kita lanjut untuk kontrak. Nah, step selanjutnya adalah teman-teman bisa input data diri Tukma Yoga tadi dan data kerjasama antara brand huru hara dengan Tukma Yoga di database KOL. Nah, misalnya teman-teman bisa langsung isi tahunnya 2024, bulan kontrak tadi misalnya di September 2024. Di tanggal 20 September misalnya deal aktif. Nah ini langsung otomatis ya teman-teman, jadi setiap ada header yang warnanya hitam nggak perlu diapa-apain. Nama KOL-nya tadi Tekuma Yoga, TikTok username Tekuma Yoga, dan jumlah followers tadi 800. Kategori KOL-nya itu KOL viral, kita booking slot 2 atau 2 video. Berarti kan total biaya kerjasamanya itu 25.000 kali 2, 50.000. KOL spesialisnya di Cina. Nah ini alamat bisa diisi teman-teman, kita copy paste aja biar cepet. Nomor rekening, bla bla bla, nomor WhatsApp harus dimulai dari 628 ya teman-teman ya. 628 nomor bodong teman-teman. Ya. Kita siapkan juga link untuk mempermudah teman-teman menghubungi KOL. Nah, ini semuanya rumus ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung susun rencana uploadnya atau rencana timeline uploadnya. Tadi kan slotnya 2. Contoh, rencana uploadnya di 30 September 2024 sama di tanggal 1 November 2024. Ini step ketiga berarti ya teman-teman ya. Mengisi database KOL atau kontrak kerjasama KOL dengan brand teman-teman. Itu dulu. Oke, jadi sebenarnya fungsi utama dari Sheets Matrix KOL ini adalah untuk kita mengevaluasi setiap video yang sudah diupload dari masing-masing KOL gitu. Nah, matriksnya apa-apa aja yang perlu kita cek. Kita langsung masuk saja ke Sheets Matrix KOL. Nah, tadi kan mungkin sebalik sedikit ke database, kita udah di link dengan satu KOL, Tukuma Yoga di tanggal 30 September dan 1 November. Paling dekat kan 30 September. Let's say hari ini 30 September. Berarti staff KOL kamu langsung bisa isi. Di sini teman-teman di bulan September 2024 tanggal 30 September. Karena asumsinya misalnya sesuai jadwal. Nah, ID kerjasama ini teman-teman bisa langsung copy dari sheet database KOL di kolom F. Tinggal di copy aja, copy value. Nah, video ID-nya dimana nanti ini mungkin untuk video ID kita skip dulu, nanti akan gue jelasin cara ambil video ID-nya. Jadi matrix yang gue siapin ini adalah matrix yang di-collect datanya atau dikumpulkan datanya 7 hari setelah video terupload. Gampangnya seperti itu.
Kita ambil contoh aja, misalnya ini udah 7 hari terupload, berarti sekitar tanggal 7 Oktober. Followersnya let's say naik sedikit jadi 820, viewsnya 8.000, likesnya 200, komennya 5, share-nya 4. Share 4 ya. FYP indikatornya ini FYP dengan ROMI-nya -1, engagement meternya itu 235, dan viewpoint-nya 975,6. Metrik selanjutnya adalah cost effectiveness, worthiness. Gampangnya seberapa worth it biaya yang lu keluarin terhadap views yang dihasilkan dari video Tekuma Yoga yang diupload tanggal 30 September. Gampangnya seperti itu teman-teman. Jadi matriksnya kembali gue ulangin, ada FYP, ada ROMI, engagement meter, sama views point. Nah, FYP itu apa? Kita bisa balik ke definisi. Jadi FYP di sini kita definisikan sebagai video yang memiliki views 120% dibandingkan followersnya. Itu kita klasifikasikan sebagai video FYP. Nah, terus ROMI, Return on Marketing Investment, mungkin ini udah cukup familiar ya teman-teman ya. Jadi biaya yang kita keluarin itu 25.000. Rumusnya adalah dikurangin dengan biaya yang, sorry ini belum gue isi. Jadi mungkin let's say revenue-nya 57.000 gitu ya. Nah ini ROMI-nya langsung kelihatan satu, atau biar datanya enak 570.000 gitu. Jadi rumus ROMI adalah revenue dikurangin biaya yang kita keluarin, yaitu 25.000 untuk satu video, dibagi biaya yang kita keluarin, dibagi 25.000. Keluarlah angka 22. Semakin besar ROMI semakin baik. Nah, engagement meter sama ini matrix yang gue create dan biasa gue gunain untuk melihat seberapa engaging setiap video KOL yang diupload gitu. Oke, biar lebih mudah teman-teman, gue coba bantu tunjukin pakai spreadsheet dummy datanya. Jadinya nanti setiap KOL yang sudah mengupload video teman-teman wajib input datanya, data videonya, matriksnya, yaitu tadi ada followers, views, likes, comment, shares, dan teman-teman bisa langsung evaluasi tuh tiap video-videonya dari masing-masing KOL tersebut. Secara visual ini udah dipermudah, jadi teman-teman bisa langsung cek ke bawah mana video yang memang baik secara FYP, secara ROMI, secara CPM, dan secara engagement meter gitu. Gampangnya kalau misalnya merah itu berarti video KOL tersebut resultnya tidak worth it atau tidak cukup baik apabila kita compare terhadap biaya yang kita keluarkan tadi. Nah, kita akan masuk ke bagaimana caranya mengkolek atau mendapatkan video ID. Mungkin sebelum caranya, gue akan jelaskan dulu kenapa sih video ID itu penting untuk kita dapatkan. Satu, apabila teman-teman butuh ads, itu akan sangat berpengaruh dalam hal evaluasi data, pengecekan data, itu sangat rely sama video ID. Begitupun untuk mendapatkan revenue, kita perlu mendapatkan dulu video ID-nya. Gitu teman-teman. Kita langsung masuk ke bagaimana cara mendapatkan video ID dan revenue video. Oke, ya jadi untuk dapetin video ID itu ada dua cara teman-teman. Ini coba gue refresh. Kalau teman-teman via desktop atau via PC atau laptop, itu setelah slash video ID slash. Jadi ini adalah, slash video slash ini adalah video ID-nya. Jadi teman-teman bisa simply langsung di copy paste saja ke Note misalnya. Gue ulangin lagi kalau via desktop, setelah di bagian add username slash video, di sini adalah bagian video ID-nya, ini bisa di copy, langsung masukin contoh ke matrix KOL-nya di bagian video ID di copy value. Gitu teman-teman. Selanjutnya gue akan jelasin gimana caranya lo dapetin video ID dari HP. Lo tinggal buka aja aplikasi TikTok-nya, lo cari video mana yang pengen lo tarik video ID-nya. Ini gue contohin salah satu konten KOL atau affiliate Jera. Lo langsung cari button paling bawah, button share, klik. Di tengah ada icon yang warna biru, tulisannya copy link. Lo tinggal copy. Nah di sini lo harus copy dulu ke Safari. Lo bisa juga copy kalau nggak ke Safari ke Google Chrome untuk lo buka link lengkapnya. Karena kalau lo langsung copy link dari videonya itu tidak akan keluar video ID. Nah setelah lo copy linknya ke browser app, lo bisa balik dan copy lagi link tersebut, link lengkapnya ke Note. Nah nantinya sama kayak desktop.
Video ID letaknya ada setelah slash video slash, itu adalah video ID video tersebut. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke phase yang paling penting, yaitu fasenya kita melakukan evaluasi. Sebenarnya ada 4 hal yang bisa teman-teman evaluasi. Pertama, itu videonya itu sendiri. Sebelumnya udah gue jelasin gimana caranya kita mengevaluasi tiap videonya di Sheets Matrix KOL. Teman-teman juga bisa evaluasi dari masing-masing KOL-nya, dan teman-teman juga bisa evaluasi KOL levelnya dari sisi followers, dan teman-teman juga bisa evaluasi dari staff atau KOL spesialis teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin evaluasi KOL marketing TikTok, itu banyak banget variabelnya. Salah satunya itu tadi ada KOL followersnya, staffnya, brief itu sendiri, relevansi video dengan briefnya, atau campaignnya, atau jangan-jangan produk teman-teman. Mungkin gue nanti akan menjelaskan terkait hal ini di kesempatan lainnya ya teman-teman ya. Kita masuk dulu ke bahasan kita hari ini, yaitu melakukan evaluasi terhadap aktivitas KOL marketing di platform TikTok. Ini by the way sheetnya ada data ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke sheet pertama, yaitu overview. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan. Di sini teman-teman bisa isi KPI atau target dari aktivitas KOL marketing di platform TikTok. Sebagai contoh teman-teman, di bulan Januari target views kamu tuh 10 juta dengan KPI CPM-nya di 35.000. Dan di sini ada indikator. Perbaiki KPI kamu, target kamu sudah di bawah standar. Jauh di bawah standar. Nah, berarti teman-teman bisa rendahin karena jangan-jangan KPI 35.000 itu adalah KPI yang sangat buruk. Dalam artian sangat achievable atau sangat mudah untuk dicapai. Nah, di sini target kamu realistis. Nah, mungkin bulan kedua masih sama, bulan ketiga targetnya mungkin ada naik 20 juta. 20 juta dengan KPI CPM sama. Nah, bulan April masih sama, bulan Mei misalnya 30 juta, dan target KPI yang lebih kecil, 10.000. Sampai mungkin Q4 targetnya 50 juta views. Dan target KPI CPM-nya di 5.000. Nah, ini kelihatan targetnya sangat optimistik. Di sini, teman-teman bisa evaluasi total budget marketing yang keluar per bulannya apakah sudah sama dengan target kamu. Di sini 61 juta, sedangkan targetnya 150 juta. Jumlah video teruploadnya teman-teman bisa cek juga, total views-nya, total revenue yang teman-teman dapat, persentase views output ke CPM-nya berapa persen. Semakin dekat berarti semakin baik. Contoh di sini kan views target kamu adalah 10 juta, sedangkan resultnya cuma 3,6 juta, jadi sangat jauh dari target. Di sini kamu juga bisa cek CPM-nya berapa, ROMI-nya berapa, presentasi target CPM-nya, karena di sini target kamu 15.000, resultnya 16.000, jadi udah cukup bagus. Jadi KPI CPM-nya hampir memenuhi target. Nah, di sini teman-teman juga bisa evaluasi rata-rata jumlah followers KOL yang brand kamu di bulan Januari ada kerjasama tuh di followers berapa sih? Oh, rata-rata di 120.000, views paling kecilnya di 41, views paling besarnya di 272.800 atau 272.000, dan rata-rata views setiap video di 14.000. Nah, teman-teman misalnya mau cek nih, oh gue kepo nih konten yang paling kecil tuh konten apa di bulan Januari, teman-teman bisa langsung buka di Matrix KOL. Di sini bisa langsung di filter. Di bulan Januari dengan views yang paling kecil, kita bisa sort A to Z. Nah, ini kontennya. Teman-teman bisa langsung evaluasi, klik kontennya dan dievaluasi bareng dengan tim teman-teman. Itu untuk sheet overview. Jadi lebih ke high level overview untuk teman-teman evaluasi bersama tim KOL spesialis atau lead KOL spesialis terhadap aktivitas KOL marketing di platform TikTok di bulan tersebut.
gitu teman-teman. Oke, teman-teman, setelah dari sheet overview, teman-teman juga bisa melakukan evaluasi dari sisi QL-nya di sheet QL overview. Nah, di sini udah langsung keluar teman-teman, auto generated setiap teman-teman masukin satu matrix atau satu QL di sheet matrix QL. Teman-teman bisa evaluasi total views yang dihasilkan oleh setiap satu QL. Di sini udah kita siapin juga link TikTok account. Account Patricia Nguyen itu menghasilkan total views 8.334 dalam 5 kali video upload gitu. Nah, 5 kali video upload ini dia itu mengeluarkan biaya marketing di bulan Januari dan Februari sebesar 160.000, Februari 40.000, dengan total views di Januari 4.000, Februari 4.200, dan rata-rata CPM-nya di bulan Januari 34.000, dan rata-rata CPM di bulan Februari 9.000. Berarti ini peningkatan yang cukup baik teman-teman. Ini teman-teman bisa evaluasi. Contoh, kita cek nih kenapa sih videonya si Patricia Nguyen ini lebih baik bulan Februari. Teman-teman bisa copy, masuk ke matrix QL sini, langsung bisa copy di sini Patricia Nguyen. Nah, ini kan ternyata dia upload di bulan Januari 4 kali dan di bulan Februari 1 kali. Tapi views di bulan Februari sangat tinggi teman-teman. Nanti teman-teman bisa evaluasi di link videonya gitu. Nah, ini personanya persona makeup, level followersnya Nano, PICQL-nya Nabila. Dengan biayanya itu sama-sama 40.000, tapi somehow video di bulan Februari yang diupload tanggal 4 Februari itu lebih baik gitu cara evaluasinya dari sisi QL. Ini kembali teman-teman gue ulang nih otomatis, jadi setiap teman-teman input QL atau input video di matrix QL, nanti evaluasinya bisa langsung connect ke overview dan QL overview. Nah, untuk self overview sama, teman-teman bisa analisa langsung setiap QL yang dihandle masing-masing QL spesialis teman-teman, dari sisi total biaya yang dikeluarkan, total video views, CPM, terus juga average view-nya pada setiap bulannya. Itu. Yang terakhir, teman-teman bisa evaluasi dari KOL level overview. Level ini maksudnya followers ya teman-teman. Dan di sini akan ada nano, micro, middle. Ya, tadi bulan Januari itu dengan total QL 253, paling banyak investasi teman-teman di QL marketing itu di mikro sebanyak 157. Apakah lebih baik? Nah, kita lihat di CPM. CPM-nya masih kalah sama middle dan masih kalah sama makro. Makro teman-teman bayar 2 juta untuk 11 video, tapi CPM-nya jauh lebih murah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait sheet ini bisa langsung chat. Di sini udah gue siapin admin. Kalau ada pertanyaan teknis terkait pembelian bisa langsung chat ke admin ya teman-teman. Semoga terus ini bisa membantu teman-teman menghasilkan cuan di platform TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.